Selamat datang kembali di video pembelajaran Hukum Tata Negara. Pada kesempatan ini kita akan memasuki ataupun membahas satu topik tentang sistem pemerintahan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang sistem pemerintahan, kita perlu merefresh dulu pengetahuan ataupun pembelajaran yang terdahulu tentang pemerintah, pemerintahan, dan bentuk pemerintahan. Pemerintah itu sendiri dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama, pemerintah dalam arti sempit, dan yang kedua, pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit yaitu organ atau alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas, semua badan atau alat perlengkapan negara yang menyelenggarakan kekuasaan di dalam negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi perbedaannya jelas sekali. Kalau dalam arti sempit, yaitu pemerintah adalah eksekutif, presiden beserta bawahan-bawahannya. Sedangkan kalau dalam arti luas, pemerintah adalah semua organ atau alat perlengkapan negara, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kemudian pemerintahan, yaitu dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu setiap bentuk aktivitas atau kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif. Artinya segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas yaitu setiap bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui lebih awal sebelum nanti kita membahas tentang bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari tentang sistem pemerintahan, ada kaitan atau ada hubungan antara bentuk pemerintahan dengan sistem pemerintahan. Dengan kata lain, saya mengatakan bahwa bentuk pemerintahan itu tidak sama dengan sistem pemerintahan, meskipun keduanya saling berkaitan. Bentuk pemerintahan sendiri yaitu ketika kita berbicara bentuk pemerintahan, maka nantinya di sana akan berbicara bagaimana negara itu dibentuk dan bagaimana negara itu diselenggarakan. Oleh karena itu, ciri sederhana ketika berbicara tentang bentuk pemerintahan, yaitu maka kita harus melihatnya dari kehendak pembentuk negara, dan yang kedua dari penyelenggara negaranya. Apakah dilakukan oleh rakyat, diselenggarakan atas kedaulatan rakyat, atau oleh kedaulatan raja. Oleh karena itu, yang paling umum sekarang ini, bentuk pemerintahan di dunia yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama ada monarki, dan yang kedua ada republik. Nanti masing-masing ciri ini, masing-masing bentuk pemerintahan ini akan mempunyai varian-variannya sendiri, seperti monarki parlementer, monarki absolut, republik presidensial, dan republik parlementer. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian sistem pemerintahan. Di sini saya akan menampilkan beberapa pengertian sistem pemerintahan dari ahli hukum tata negara Indonesia. Yang pertama dari Profesor Sri Sumantri. Beliau mengatakan bahwa hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Kemudian, pengertian kedua itu disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Profesor Harun Al-Rashid, sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Pengertian yang keempat disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian Regeringsstaat, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dan hubungannya dengan fungsi legislatif. Terakhir, disampaikan oleh Profesor Saldi Isra, sistem pemerintahan adalah sistem yang menjelaskan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Dari beberapa pengertian tadi yang coba dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan ataupun
kita dapat memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang sistem pemerintahan, yaitu sistem yang menjelaskan hubungan kerja antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif di dalam menjalankan suatu pemerintahan negara. Dari pengertian sistem pemerintahan tadi, kita akan beranjak kepada pembagian sistem pemerintahan. Secara umum, sistem pemerintahan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sistem pemerintahan parlementer, dan yang kedua adalah sistem pemerintahan presidensial, dan yang ketiga adalah sistem pemerintahan campuran atau kuasi atau hybrid atau semi. Untuk yang pertama, kita akan mengkualifikasikan dulu ciri sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer ini adalah sistem pemerintahan yang paling tertua di dunia, dipelopori oleh negara Inggris. Ciri-ciri yang pertama adalah majelis terdiri atas legislatif dan eksekutif. Saudara nanti bisa membayangkan majelis yang ada di Indonesia, misalnya MPR. Jadi di sana, di dalam suatu majelisnya di negara parlementer itu tergabung antara lembaga legislatif dan eksekutif. Kemudian ciri yang kedua, eksekutif dibagi ke dalam 2 bagian. Ciri yang ketiga, kepala negara atau kepala pemerintahan dapat membubarkan parlemen. Ciri pemerintahan parlementer yang keempat, yaitu menteri rangkap jabatan menjadi anggota legislatif. Artinya, ketika seseorang tersusun atau tergabung dalam suatu kabinet, maka dia harus memenangkan dulu kursi legislatif. Tidak mungkin di dalam sistem pemerintahan parlementer seorang menteri itu bukan dari kalangan legislatif. Kemudian ciri pemerintahan parlementer berikutnya yaitu pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Apapun yang dilakukan oleh Perdana Menteri, maka pertanggungjawabannya nanti akan dilaporkan ataupun dipertanggungjawabkan di hadapan parlemen. Kemudian, ciri pemerintahan parlementer berikutnya yaitu masa jabatan Perdana Menteri ataupun pemerintahan di sana tidak dibatasi. Kenapa tidak dibatasi? Karena di sana memang tidak ada periodisasi dalam sistem pemerintahan parlementer. Semakin dia dipercaya oleh rakyat, semakin dia sering memenangkan pemilu, maka akan selamanya dia memimpin pemerintahan atau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian, ciri pemerintahan parlementer berikutnya yaitu pemilu diadakan sekali. Artinya, di dalam negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, pemilu itu dilakukan untuk memilih anggota legislatif saja. Nanti Perdana Menterinya akan dipilih oleh anggota legislatif, atau biasanya ketika partai mayoritas memenangkan pemilu, maka secara otomatis nantinya mereka yang akan membentuk pemerintahan. Dan pemenang itu, pemenang mayoritas dalam arti 50+1, itulah nanti yang akan memimpin kabinet atau menjadi Perdana Menteri. Sistem pemerintahan berikutnya yang akan kita ulas yaitu sistem pemerintahan presidensial. Nah, di sistem pemerintahan presidensial ini adalah kebalikan daripada sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan presidensial pertama kali dibentuk itu di negara Amerika Serikat. Mereka berinisiatif menciptakan ataupun membentuk sistem pemerintahan sendiri yang berkebalikan ataupun tidak mau serupa dengan apa yang dipraktikkan oleh negara Inggris. Makanya tadi kalau kita lihat di ciri sistem pemerintahan parlementer, di sini nanti kita akan lihat mesti menjadi sebaliknya. Ciri-ciri yang sebaliknya yang tadi sudah kita lihat di dalam sistem pemerintahan parlementer. Misalnya saja ciri yang pertama yaitu majelis terpisah dari pemerintah. Artinya di dalam suatu majelis legislatif dengan pemerintah itu harus dipisahkan, tidak boleh digabung. Kemudian eksekutif tidak dibagi. Artinya eksekutif itu dipegang oleh satu orang, presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Kemudian ciri berikutnya yaitu kepala negara atau kepala pemerintahan itu tidak dapat membubarkan parlemen.
Presiden tidak dapat membubarkan DPR, tidak dapat membubarkan DPD, tidak dapat membubarkan MPR. Ciri pemerintahan presidensial berikutnya yaitu menteri tidak boleh rangkap jabatan menjadi anggota legislatif. Ketika misalnya di dalam sistem pemerintahan presidensial seorang menteri ingin mencalonkan menjadi anggota legislatif, maka dia harus mundur dulu dari menteri. Atau sebaliknya, ketika seorang anggota DPR ingin menjadi menteri, maka seorang anggota DPR tadi harus mundur dulu sebelum diangkat menjadi menteri. Kemudian ciri pemerintahan presidensial berikutnya yaitu pemerintah bertanggung jawab kepada konstitusi dan rakyat. Ciri pemerintahan presidensial berikutnya yaitu masa jabatan presiden dibatasi. Artinya ada periodisasi di dalam jabatan sistem pemerintahan presidensial. Lazimnya itu 4 tahunan atau 5 tahunan, 6 tahunan, dan seterusnya. Nah, itu biasanya juga di dalam konstitusi disebutkan hanya boleh menjabat 2 kali saja. Kemudian yang terakhir di dalam ciri pemerintahan presidensial itu adalah pemilu diadakan 2 kali. 2 kali artinya pertama dia memilih anggota legislatif dan yang kedua memilih seorang presiden. Makanya di dalam sistem pemerintahan presidensial itu terjadi pemilu 2 kali. Beranjak ke sistem pemerintahan berikutnya yaitu yang terakhir sistem pemerintahan kuasi atau sistem pemerintahan campuran. Nah, ini lebih sederhana ciri-cirinya ataupun kualifikasinya. Yang pertama, ketika kita membicarakan tentang sistem pemerintahan kuasi atau campuran, maka itu berarti kombinasi antara sistem parlementer dengan presidensial. Nanti biasanya juga di dalam sistem pemerintahan kuasi itu akan terjadi 2 anomali ya. Yang pertama, mana yang lebih dominan? Apakah dominan parlementer atau yang kedua dominan presidensial? Kalau lebih dominan parlementer, maka disebut semi-parlementer atau kuasi-parlementer. Sedangkan kalau lebih dominan presidensialnya ataupun ciri-ciri presidensialnya yang diunggulkan, yang ditonjolkan, maka dia disebut sebagai sistem pemerintahan semi-presidensial. Nah, di antara 3 sistem pemerintahan tadi, manakah yang lebih unggul? Untuk membicarakan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan ini, maka di situ nanti terjadi saling melengkapi. Ketika kita berbicara tentang kekurangan sistem parlementer, maka itu otomatis akan menjadi kelebihan presidensial. Sebaliknya, setiap kekurangan yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensial itu akan menjadi kelebihan di dalam sistem pemerintahan parlementer. Jadi, mana yang lebih bagus dari 3 sistem tadi? Yang lebih bagus adalah setiap negara yang konsisten menerapkan sistem pemerintahannya. Ketika dia sudah sepakat memilih sistem pemerintahan presidensial, maka dia harus mengakomodir ataupun tegak lurus pada ciri-ciri ataupun yang sesuai dengan ciri sistem pemerintahan presidensial. Sebagai penutup, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, dari ciri-ciri sistem pemerintahan, maka di sini kita dapat mengajukan 2 pertanyaan sederhana. Yang pertama, apa fungsi koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial? Kemudian yang kedua, apa urgensi presidensial threshold dalam sistem pemerintahan presidensial? Silahkan nanti didiskusikan dan berikan jawaban saudara semua di dalam kolom komentar. Demikian, selamat belajar, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.